Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Islam Farisi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait costing method dan inventory valuation dengan konfigurasi average cost dan manual untuk inventory valuation-nya di UDU 16. Sebelum kita masuk ke simulasinya, kita coba masuk dulu ke definisinya. Apa itu costing method? Costing method ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar pesanan. Dapat beberapa jenis dari costing method itu sendiri, antara lain ada FIFO, first in, first out, memperhitungkan biaya persediaan yang terjual berdasarkan harga perolehan persediaan paling awal. Yang kedua ada standard price, yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan analisis biaya dan harga pasar. Dan yang terakhir AFCO atau average cost, yaitu menghitung biaya persediaan dengan cara rata-rata harga perolehan persediaan yang ada. Nextnya, apa itu inventory valuation? Inventory valuation atau penilaian persediaan adalah proses menentukan nilai atau harga dari persediaan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai aset persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Ada dua tipe, yang pertama manual dan yang kedua ada automated. Yang pertama itu manual, jika ada produk yang masuk atau keluar dari persediaan di UDU, sistem tidak akan secara otomatis membuat entry akuntansi terkait. Tapi kalau automated, eh, produk yang masuk atau keluar dari persediaan, sistem akan mencatat secara otomatis pada entry akuntansi terkait. Jadi perbedaannya, kalau manual itu akan secara otomatis masuk ke entry, tapi kalau automated itu sorry, kalau manual itu nggak otomatis, kalau automated akan langsung tercatat gitu ya, masuk dan keluarnya barang di akuntan gitu. Oke, jadi kita masuk ke skenario-nya. My Company adalah perusahaan yang menjual rice cooker. Perusahaan ini menggunakan metode average cost dan manual inventory valuation. Berikut proses masuk keluar rice cooker pada perusahaan My Company. Jadi pertama masuk dulu 10, unit cost-nya 200.000. Jadi dikali 10 ya 2 juta. 2 juta masuk inventory ONS 10, 200.000, 2 juta. Nah, yang kedua masuk lagi 10, 100.000, harganya unit cost-nya dikali 10 1 juta. Nah, masuk pada saat masuk ini unit cost-nya berubah jadi 150.000 karena kita nyari rata-ratanya. Karena kita di sini pakai average cost untuk costing metode. Nanti untuk praktiknya bakal langsung kelihatan di UDU-nya. Yang terakhir ada pembelian. Jadi ada 5 pembelian, unit cost-nya itu pakai unit cost yang terakhir, harga pokok yang terakhir itu 150.000. Jadi dikali 5 itu 750.000. Akhirnya dikurang. Jadi sekarang inventory on hand-nya ya 3 juta dikurang 750.000, jadi ada 2,5, 2,2 juta 250.000 gitu ya. Sisanya juga kuantitasnya tinggal 15 karena udah dibeli 5. Nah, kita langsung masuk saja ke UDU-nya. Hal pertama apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita masuk ke inventory dulu ya. Jadi ini udah login, terus ini My Company, kita masuk ke modul inventory. Modul inventory kita bikin produk kategoris dulu. Di sini produk kategoris, kita configuration, terus kita create. Nah, di sini kita coba AFCO. Kita coba namain AFCO. Costing metode di sini udah ada 3, kita pilih yang average cost. Kita pakai manual. Udah selesai. Kita save manual aja, save manually. Kita lihat di sini. Nah, ini udah ada nih AFCO. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bikin produknya dulu. Kita bikin produk rice cooker dulu sesuai sama skenario. Rice cooker, costnya, costnya kita kosongin dulu aja. Produk kategorinya nanti kita udah sesuai AFCO. Nah, jadi costnya kita kosongin dulu. Nanti akan disesuaikan pada saat ada barang masuk gitu ya. Kita save manually. Oke, ini masih nol semua ya. Nih, unitsnya semuanya masih kosong karena emang belum ada. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah tadi. Pertama kita purchasing dulu, pembelian dulu sebanyak 10 dengan unit cost sebesar 200.000. Kita sekarang masuk ke purchase, modul purchase. Kita create vendornya di sini, kita pakai Azurin, pakai apa ya? Pakai Abigail Peterson misalnya. Kita add produk rice cooker. Rice cooker di sini kuantitasnya 10, unit price-nya 200.000. Oke. Udah ya ini ya. Kita send by email.
Oh, jadi ini udah tinggal kita send aja. Udah selesai, kita langsung confirm order. Kita langsung receive produk aja. Sini kita ada N10, kita validate. Nah, ini udah selesai. Nah, selesai, kita create bill, langsung kita bayar aja. Oh, ini harus kita isi dulu bill date-nya, kita isi hari ini aja, confirm. Kita register payment, kita create payment. Oke, ini udah selesai ya. Udah selesai lah. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kita lihat ini dulu. Kita coba lihat inventory dulu. Inventory, kita lihat reporting, valuation. Nah, ini udah dan ini. Kita lihat ya. Move quantity-nya 10 udah masuk. Gitu ya. Selanjutnya kita coba lihat di produknya. Rice cooker. Nah, kosnya ini 200.000. Karena kalau rata-rata dari yang harganya emang kita baru masuk 200.000, ya rata-ratanya juga 200.000 gitu ya. Sekarang kita coba lihat gimana kalau kita pesan lagi, cuma unit costnya kita ubah. Kita pakai yang sama aja, rice cooker. Oke nih, jumlahnya 10 juga. Tapi unit costnya kita ubah jadi 100.000 misalnya. Ya, kita unit costnya jadi 100.000. Sekarang kita send by email lagi. Kita send. Oke, udah selesai, kita confirm order aja langsung. Receive produk 10, validate. Nah, kita create bill juga langsung sampai selesai. Bill data kita masukin hari ini, confirm, langsung bayar. Oke, udah bayar juga. Sekarang kita lihat ke inventory lagi, ke reporting lagi, valuation. Nah, ini sekarang udah berhasil masuk nih, 100.000. Nah, sekarang kita lihat coba cost-nya berapa sekarang di produknya. Nah, sekarang 150.000 karena barangnya sama-sama 10 yang masuk, cuma harganya beda gitu ya. Jadi dari 200.000 sama 100.000, barang jumlah barangnya sama, jadi ya kita tarik cost-nya aja ya 150.000 gitu. Di tengah-tengah, kita pakai average soalnya. Nah, itu karena dia produk kategorinya udah kita assign tadi pakai metode cost methodnya itu pakai AFCO. Sekarang gimana kalau misalnya ada orang yang mau beli? Jadi kita sekarang ke sales, kita create quotation, misalnya customernya Deco Edik, kita add produk, rice cooker, dia beli 5, unit price-nya ya kita sesuaikan sama unit price yang ada di situ. Oke, kita send by email. Kita confirm, create invoice.
Create and view invoice. Confirm. Nah, ini kita kirim dulu ya. Kita validate dulu. Oke, ini udah kita antar. Sekarang kita terima pembayaran dulu. Kita send and print invoice-nya. Save. Oke, kita send and print sekarang. Oke, ini invoice-nya udah. Terus kita terima pembayaran aja. Paid payment. Oke, udah selesai ya. Sekarang coba kita cek di inventory, reporting, valuation. Nah, ini udah ada yang keluar nih 5 dan dia keluarnya benar 1.150.000. Kita sesuaiin sama unit value-nya tadi ya. Kita cek produknya sekarang. Nah, on hand-nya sekarang ada 15, cost-nya juga masih sama 150.000. Nah, tadi udah kita cek ya berarti ya average cost itu kayak gitu. Nah, bedanya berarti kalau misalnya tadi kita ngomongin soal inventory valuation-nya kalau manual gimana? Nah, kalau manual di sini bedanya. Dia kalau di journal entries harusnya tidak ada yang masuk ke journal entries ya tadi ya. Segala transaksi yang udah kita lakuin harusnya di sini nggak muncul. Nah, bener ya. Jadi di journal entries tadi sama terakhir kita cek dia nggak ada yang masuk. Jadi itu perbedaannya untuk average cost dan manual inventory valuation. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih apabila ada kesalahan, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya tutup videonya. Terima kasih.